أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامع رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامع رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين يا رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله بسم الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للإسلام أحمده وأشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام وأسأله الهداية والتوفيق على الانقياد لدينه الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puja dan puji syukur yang tak terhingga marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan yang telah menciptakan kita hingga detik ini. Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas berat sebulan lamanya, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Selama sebulan lamanya kita telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh taat dan patuh kepada Allah. Selama sebulan kita telah menjalani hari-hari yang penuh dengan penderitaan lahir dan batin, lapar dan dahaga, serta mengatasi segala godaan bisikan setan yang selalu menyelinap dalam hati di saat perut sedang kosong. Saat ini kita telah lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Kini kita telah dapat memenangkan peperangan besar melawan hawa nafsu, membendung dan menyingkirkan segala godaan setan, membersihkan iman dari hama-hama penyakit kemaksiatan dan kemungkaran. Sehingga tepatlah kalau dikatakan bahwa pada hari raya Idul Fitri ini adalah hari kembalinya manusia kepada kesucian lahir dan batin. Semua noda telah musnah pada hari ini karena telah terkikis oleh puasa Ramadan sebulan lamanya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min jambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, fajar tanggal 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur. Pada saat ini kita telah berada di suatu hari yang sangat berbahagia, di mana seluruh umat Islam yang bertauhid kepada Allah di segenap negeri Indonesia yang kita cintai dan di seluruh penjuru dunia bangkit serentak bersama-sama menggemakan dan mengumandangkan suara takbir dan tahmid sebagai pernyataan kesyukuran, ucapan kesadaran dan kalimat keyakinan, serta merupakan panji-panji kemenangan dan kejayaan umat Islam di seluruh masa. Di pagi yang cerah ini, kita berada di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada puasa kita di bulan suci Ramadan sebulan lamanya. Gema takbir, tahmid dan tasbih pada pagi hari ini hanya akan dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah. Demikian pula kegembiraan sejati pada hari raya ini hanyalah Allah berikan dan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang taat menjalankan puasa yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatun indal iftarihi wa farhatun indal liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan di saat berbuka puasa dan kegembiraan di waktu nanti bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita bersama-sama di masjid yang mulia ini berada dalam keadaan yang mudah-mudahan betul-betul suci dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebulan lamanya ditujukan oleh Allah agar kita terbentuk menjadi orang yang takwa. Kenapa kita harus menjadi orang yang takwa? Karena Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita tidak percuma. Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Bukan untuk main-main, bukan untuk bersantai, bukan untuk berpesta pora dengan kekayaan dan kewenangan dan pejabat dan segala kedudukan dunia lainnya. Allah sudah mengancam di dalam firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 15. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa innakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya
Kami menciptakan kamu dengan main-main saja, dengan percuma, dengan gratis, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami suatu saat. Inilah kenapa Allah menyuruh kita menjadi hambanya yang bertakwa. Karena kita tidak hidup dalam keadaan gratis, wahai hadirin sekalian. Kita hidup harus berjuang menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kenapa? Allah menciptakan kita tidak lain. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 ayat yang menyatakan kenapa kita harus bertakwa kepada Allah, dan kenapa dalam setiap khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, senantiasa awalnya khatib berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, paling tidak Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka wajar kalau Allah menyuruh, Allah menggembleng kita sebulan lamanya untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Dengan takwa inilah kita akan menjadi hambanya yang mulia, baik dibagi sesama, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu terhadap manusia-manusia yang membangkang kepada perintahnya. Allah tidak perlu kepada manusia yang santai tidak mau taat kepadanya. Karena Allah tidak akan rugi, Allah tidak akan berubah kekuasaannya, Allah tidak akan berubah kemuliaannya ketika hamba-hambanya berdosa dan meninggalkan segala perintahnya. Apalagi seorang manusia itu dengan sengaja melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berdusta, menipu, berkhianat. Lantas orang seperti ini adalah sampah bagi Allah Subhanahu wa taala dan sampah bagi manusia. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 179 bahwa takwa adalah bekal terbaik bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Dan berbekalah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, Ramadan berakhir, Idul Fitri kita laksanakan. Sebagian di antara kita berpulang mudik ke tempatnya masing-masing. Dari perantauan mereka kembali ke tanah kelahirannya. Tentu saja, ketika kembali ke tanah kelahirannya, ketika kembali mudik ke kampung halamannya, tidak sedikit bekal yang harus disiapkan. Bisa dibayangkan, satu keluarga harus terbang menggunakan pesawat dengan ongkos yang mahal. Apabila tidak punya bekal, maka dia tidak akan bisa kembali ke kampung halamannya. Apabila tidak cukup ongkos, dia tidak akan kembali kepada tanah-tanah di mana dia dilahirkan. Maka dari itu, bekal di dunia saja sudah terhitung angkanya. Apabila tidak cukup, maka kita tidak akan bisa kembali dan tidak akan bisa pernah pergi kemanapun. Apalagi kita akan kembali ke kampung halaman abadi, halaman akhirat, yang Allah janjikan di sana ada surga dan neraka. Maka apabila bekal kita tidak cukup untuk memasuki alam kubur, untuk memasuki alam abadi, maka akan kepada siapa kita meminta? Saat inilah saat terbaik. Biarlah waktu yang telah kemarin berlalu, cukup sampai di hari ini. Jangan sampai dari detik ini kita masih kurang bekal. Cukup keteledoran kita, cukup kelalaian kita di hari-hari kemarin, cukup sampai detik ini. Tapi mulai hari ini, besok dan selanjutnya, yuk kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, agar bekal itu terus tertampung dalam hati dan keimanan kita, agar catatan amal kita terus bertambah kebaikan, dan pada saat dibuka kita di hari kiamat nanti, bekal itu sangat memuaskan kita. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, paling tidak Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Allah menyatakan bahwa pakaian terbaik umat Islam adalah takwa. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu di dunia. Dan ingatlah pakaian takwa, itulah yang terbaik atau paling baik di sisi Allah dan di sisi manusia. Yang demikian itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Inilah pentingnya. Kenapa puasa kita jalankan sebulan lamanya. Kita tanya kepada diri kita, apakah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadahnya berpegas di dalam hati kita, di dalam hati sanubari kita. Jangan-jangan ini hanya ritual yang siklusnya berulang-ulang setiap tahun. Ramadan ya Ramadan, baca Quran ya baca Quran, sholat jamaah ya sholat jamaah, sholat tarawih ya sholat tarawih, tapi tidak berbekas di dalam hati kita. Buat apa kita puasa? Buat apa kita sholat? Buat apa kita baca Quran? Kalau ternyata tidak ada peningkatan tauqah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti itu tidak boleh. Tapi seyogianya, sebagai kaum, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang berpikir, hendaknya kita bertanya, akankah kita hidup percuma-cuma hanya untuk sekedar itu saja? Tentu saja peningkatan takwa harus terus terjadi di dalam kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, tentu masa hidup kita sudah kita lalui masa lahir sebagai bayi balita yang merdeka tanpa beban. Mereka hidup bebas, tenang, tanpa tuntutan, tapi harus kita tuntun. Yang kedua masa kanak-kanak, di mana masa ini pra-balig atau sebelum balig, itu pun masih bebas, belum dicatat amal kebaikannya untuk dirinya sendiri, masih ditanggung oleh orang tuanya. Yang ketiga lah masa balik atau masa remaja. Inilah masa yang paling rawan, masa yang indah, yang kadang manusia lupa. Dia menikmati keindahan itu tanpa batas kadang-kadang. Apalagi di zaman sekarang, media sosial, begitu mudah kita mengakses. Kalau saja kita tidak pandai, kalau saja kita tidak bijak, begitu mudahnya kita mengakses hal-hal yang negatif. Nauzubillah. Berapa kejadian terjadi laki-laki dengan meruda paksa atau memperkosa wanita hanya karena melihat di media yang sudah tersedia hal-hal yang negatif. Berapa banyak terjadi pembunuhan karena di media sudah mencontohkan film-film yang beraksi brutal. Berapa banyak pencurian kejahatan karena di sana dicontohkan. Untuk itu, marilah kita bijaksana, apalagi punya anak remaja yang sudah masuk akil balik. Dan nanti kita akan masuk masa dewasa. Di sanalah akhirnya kita menuju titian karir yang sesungguhnya dalam hidup. Apakah kita akan menjadi orang yang bijak dan sukses, atau kita akan hanya menjadi manusia-manusia biasa yang akan menyusahkan orang lain? Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Setelah itu kita akan memasuki masa tua. Di masa itulah kita harus menjadi bijaksana dalam mengarahkan anak-anak kita, anak-anak yang akan menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Bukan anak-anak yang akan membawa kita ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa, karena mereka akan menuntut di hadapan Allah. Wahai Tuhanku, kenapa orang tuaku tidak mendidikku, tidak mengarahkan kepada agama yang benar, agama yang lurus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Hati-hati menjadi orang tua, jangan biarkan anak-anak kita terlena, apalagi terperosok ke dalam kesesatan. Nauzubillah. Dan setelah itu akan ada masa lanjut usia. Apabila memang manusia normal hidup dalam runtutan, dalam urutan ini, maka masa lanjut usia ini akan seperti anak-anak kembali, di mana kelakuannya seperti anak-anak kecil kembali, tidak tahu malu kadang-kadang susah diatur, bawa keinginannya sendiri. Dan setelah itu kita akan mati. Disinilah ujung daripada kehidupan di dunia. Maka apabila kita termasuk orang-orang yang berhasil dan beruntung, akan kembali kepada Allah Sang Pencipta dengan keadaan husnul khotimah. Wahai hadirin sekalian yang berbahagia, bersyukurlah dengan fisik yang sempurna dan diciptakan sebagai manusia pada saat ini. Andaikan Allah mau menjadikan kita binatang, Allah mudah saja. Allah mudah saja menjadikan kita untuk sesuai kehendaknya. Tapi Allah pilih kita menjadi manusia.
Manusia sudah diciptakan oleh Allah sebagaimana sumpahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Dan apabila kita nanti sudah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, roh kita akan disambut oleh para malaikat. Malaikat itu akan membawa kain kapan dari surga apabila kita bertakwa, saudara-saudara sekalian. Kapan itu akan diberikan kepada kita saat dicabut nyawa. Dan nyawa kita, ruh kita dibawa ke langit pertama. Diketuk pintu langit. Dan ternyata para malaikat menjawab dan mencium bau yang harum. Sampai malaikat bertanya, mayat siapakah ini, ruh siapakah ini yang kau bawa, hai malaikat? Sesungguhnya mayat ini adalah orang yang bertakwa yang bernama Fulan bin Fulan. Terus dibawa kepada langit kedua dan sampai dengan langit ketujuh. Semua malaikat menyatakan betapa harumnya ruh manusia ini. Inilah kita. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Karena itu adalah kunci sampai kita masuk ke lapisan langit kehariban Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang yang berdosa, maka yang datang adalah malaikat-malaikat yang hitam wajahnya. Dia membawa karung yang kasar, di mana mencabut nyawanya. Setelah itu, nyawa itu dimasukkan ke karung itu. Dibuka, diketuk pintu langit pertama, ternyata malaikat menolak ruh ini. Karena bau busuk, karena buruk rupa. Inilah manusia-manusia pendosa yang jauh daripada takwa. Maka selagi masih ada sisa hayat di kandung badan, mari kita pergunakan untuk masuk ke golongan yang pertama tadi. Ruh kita diterima oleh penduduk langit, sehingga kita betul-betul termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Hari berganti terus, tiada henti, sampai pada waktunya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, menuju tempat tinggal kita yang sejati, alam akhirat nan abadi. Orang Sunda bilang, mulang ka asal, mulih ka jati. Maka dari itu, marilah kita lengkapi semua amal kebaikan kita, agar kita betul-betul menjadi orang yang selamat, bahagia, mulia, dunia dan akhirat. Akhirnya kita ingin hidup dalam keadaan seperti itu, bukan untuk menjadi manusia yang hina, bukan untuk menjadi orang yang duka nestapa, apalagi sengsara dunia dan akhirat. Sudahlah di dunia, mungkin kita merasa kekurangan. Mohon jangan sampai di akhirat pun menjadi orang yang kekurangan. Mari kita cukupi amal kita, bekal kita, agar kita bahagia, kembali ke hadirat Allah dalam keadaan mulia, maut dengan keadaan husnul khotimah. Belum terlambat. Sekali lagi, mulai hari ini, yuk, bagi yang belum sholat, sholatlah, terutama yang 5 waktu. Karena itulah yang paling menolong kita untuk menjadi orang yang selamat. Allah sudah menyatakan ista'inu bis sabri was shalah. Kalau kita mau selamat, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa sabar dan salat? Orang yang sabar pasti mau salat, tetapi orang yang tidak sabar enggan salat. Terkadang salat agak lama pun hatinya sudah bergundah. Lama banget sholat, padahal dia main gadget, padahal dia main HP, berjam-jam, tidak pernah dia menghitung kepada Allah bagaimana nanti mempertanggungjawabkan semua itu. Tapi tatkala sholat, 4 rakaat di waktu zuhur, dan seterusnya hanya 5-10 menit, dia begitu pelit, dia begitu irit, medit. Ya Allah, jangan sampai kita termasuk golongan itu. Yuk kita sholat jamaah. Karena sholat jamaah pahalanya 27 derajat di sisi Allah. Yuk kita sholat. Karena sholat itu adalah yang paling mempererat persaudaraan kita. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup. Semoga
sekelumit khutbah Idul Fitri ini mencerahkan kita agar kita betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba pilihannya yang selamat. Karena akhirat pertanggung jawabnya terlalu berat, saudara sekalian. Ketika kita masuk kubur, kalau kita tidak selamat, maka itu tertanda kita celaka di akhirat nanti. Dan cahaya kubur itu adalah penolongnya sholat dan baca Quran. Mari biasakan kita baca Quran terus dan sholat jaga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh min kulli jambin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعاد العيد وكرر أحمده سبحانه أن خلق وصور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنور وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وارفع لهم الدرجات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا عزيز يا غفار يا خير. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.